kuru godbrog mboten krasa kula rubuh jan turun rika. Padahal wong mati niku sing kena peluru. Tuku Somabren pernikahan berujung petaka. Peristiwa pembantaian di Gunung Simping yang terjadi pada tahun 1949 merupakan salah satu 10 peristiwa pembantaian di Hindia Belanda. Peristiwa tersebut terjadi karena laporan yang tidak benar, intelijen yang salah. Intelijen yang disamarkan bernama Mr. M. Beliau itu diam-diam mengadakan laporan ke markas Belanda yang ada di Cilacap bahwa di Gunung Simping, Jalan Karimun Jawa akan terjadi pesta pernikahan, bilangnya tentara. Padahal tentaranya cuma satu, yang lainnya ada gerilyawan. Sopawi, tentara itu namanya Sopawi, jelas. Mereka tidak menyadari kehadiran tentara Belanda karena asik menonton wayang orang di pendopo rumah. Habis joget petilan wayang orang itu, Belanda datang. Setiap prajurit dengan cepat mengambil posisi. 2 kelompok menutup jalur pelarian. 7 orang mengendap di jalan setapak. Senapan mesin ringan dipasang di mulut jalan pintu masuk kampung. Senapan mesin ringan ditempatkan di sebelah timur rumah. Muncul tembakan dari luar pagar. Belakang saya kena, muka saya kena, saudara saya kena. Terjadi kepanikan. Warga berhamburan keluar pagar rumah yang disambut berondongan senapan mesin ringan dari semua arah. Seluruh dari 3 senapan mesin ringan mengamburkan peluru, merobohkan orang-orang yang berlari. Beberapa prajurit menginterogasi warga dengan pernyataan, "Kamu TNI?" Warga menjawab, "Tidak." Prajurit menembak kepalanya. Penonton wayang orang berlarian sambil berteriak. Beberapa tersungkur ke tanah diterjang peluru senapan mesin ringan. Kurugan wong pirang-pirang, wong nonton kan rapat nggih teng latar, kuru godbrog mboten krasa kula rubuh jan turun rika. Padahal wong mati niku sing kena peluru. Orang-orang yang berlari ke belakang rumah juga dihadang berondongan senapan mesin ringan. Nyaris tidak ada celah untuk lari bagi penduduk dan tidak ada tembakan balasan dari rumah Somadiarjo. Karena kejadian tersebut, timbul kekacauan, rakyat panik, saling injak dan berlarian. Banyak korban berkelimpangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, dan menurut perhitungan saat itu yang tewas berjumlah 26 orang serta korban luka-luka berjumlah 18 orang. Sedikit berbeda, tetapi di data yang dikeluarkan Bupati Cilacap, total korban 25 korban meninggal dan 18 orang luka-luka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Cilacap yang sekarang menjadi Rumah Sakit Rungkiteban yang berada di Jalan Katamso Cilacap. Belanda seperti biasa mengkategorikan insiden ini sebagai excess nota atau sesuatu yang terjadi karena kelalaian. Tidak ada keadilan bagi korban karena konferensi meja bundar terus bergulir. Nama Somabren diambil dari kata Bren, diambil nama senjata yang dipakai oleh tentara Belanda yang menembaki secara membabi buta. Hingga saat ini, setelah Indonesia merdeka, belum ada kejelasan mengenai status hukum dan diganti rugi dari perintah Belanda akibat dari peristiwa berdarah yang banyak mengakibatkan banyak korban jiwa tersebut. Sebagai pengingat, masyarakat Cilacap mendirikan monumen Juang Somabren di Jalan Singkep, Kelurahan Gunung Simping, Kota Cilacap dengan nama-nama korban terpatri abadi. Mereka adalah korban sia-sia laporan berita palsu intelijen amatir. Ya, sempat ada diskusi-diskusi itu di kalangan kita-kita ya, Dinas, hanya memang menjadi cagar budaya di Kabupaten Cilacap. Kalau sudah menjadi cagar budaya di Kabupaten Cilacap, tentunya nilai kesejahteraan ini akan lebih terjamin karena akan mendapatkan tentunya perlakuan dan pengakuan yang lebih dari sekarang. Ini akan menjadi salah satu patok budaya, patok sejarah, patok riwayat, patok histori di Kabupaten Cilacap. Itu akhirnya dibuat suatu monumen di sini
dengan nama Monumen Somabren. Tiga kali perpindahan. Yang pertama di tengah lapangan, itu ada rantainya, ada bintang dan sebagainya. Terus karena sesuatu dari hal pindah. Akhirnya di tempat yang sekarang berada ini ngikuti nunut ke tanahnya Bapak Budi Santoso. Kemerdekaan tidak akan pernah terjadi jika kita percaya adanya berita bohong yang dituduhkan tanpa adanya bukti penyebaban terpecah belahnya masyarakat Indonesia. Suatu bangsa itu terbentuk karena adanya sekelompok manusia yang mempunyai kehendak untuk bersatu untuk bisa merdeka. Sebagai generasi muda, kita sepatutnya tidak menelan mentah-mentah informasi yang belum jelas kebenarannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan sekali-kali melupakan sejarah.